Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Jerman Daniel Lomo dengan NIM 11122 dari Klub 12 Geologi Minyak dan Gas Bumi. Oke, jadi dari sini saya akan membuat video langkah-langkah menggunakan Petrel. Kalau kita bisa buka saja langsung di Petrel. Kalau di awal itu nanti teman-teman harus klik di file dulu, terus new project. Nanti kalau sudah dipencet, akan muncul seperti ini. Seleksi atas ini nanti akan menentukan koordinat yang akan kita pakai. Nah, di sini kita tentukan saja untuk koordinatnya mau yang mana. Tapi kalau dari apa yang saya kerjakan di praktikum itu dari ED50 tab 31. Nah, yang ini. Kemudian, belum kelihatan, bisa dinaikin aja. Kemudian oke, tunggu sebentar untuk proses, kemudian langsung ke Newell. Nah, Newell ini kita buka dari data teman-teman. Misalnya dari well ada data last. Nah, ini data lastnya dibuka aja bebas. Nanti opennya seperti apa dari Notepad. Kemudian disiapkan juga dari data wellbore. Kalau misalnya saya pakai 15D, berarti di folder ini yang 15. Kemudian buka lagi 15D, pilih yang volve aktual. Sama saja caranya, dipencet 2 kali, kemudian di Notepad. Karena di sini saya udah buka, jadi tinggal digunakan saja. Kembali ke Petrel. Nah, di sini untuk nama sebenarnya bebas, cuma karena kalau dari saya enaknya itu menyesuaikan dengan nama sumur aslinya. Jadi dibuat sama saja, 15D misalnya. Kemudian mengisi wellhead X. Wellhead X itu kita dapat dari data volve aktual, yang mana di sini ada surface EW, ini bisa kita copy saja angkanya. Untuk mengganti wellhead X yang belum terisi. Kemudian bagian sini itu untuk mengisi wellhead Y-nya. Elevasi from MSL ini juga kita cek dari data volve-nya, yaitu yang ini, BMSL ini, 15,9. Seperti biasa, di copy saja angkanya, tidak usah di copy bagian math. Terus matikan, specify vertical red, terus oke. Okay. Sudah terbentuk bagian sini, 15D. Ini kita import selection dengan cara klik kanan dan juga import selection ini. Nah, ini kita nanti menyesuaikan dengan data yang kita miliki. Kalau dari saya kan menggunakan 15D ya, alias pengolah 15D. Berarti nanti tinggal pilih saja, sorry salah, well 15D yang last. Ini karena nggak muncul, berarti ada yang salah kan. Nah, di sini kita ganti formatnya sesuai dengan data last yang kita punya. Di sini kita pilih yang Velox ini. Nah, di sini kita pilih aja menyesuaikan karena saya ingin mengolah 15D, berarti kita buka 15D juga. Terus open. Kemudian dari sini tidak ada yang perlu diganti, di OK for all aja. Sudah. Kemudian dari sini kita langsung new section window aja. Buat ini kita bebas mau di siapa, kita oke. Nah, kita nyalakan aja. Tas, tas. Oke, kita pastikan dulu apakah sumurnya ini benar-benar terikut. Oke, ini karena semua datanya sudah masuk, kita tinggal atur aja tracknya di bagian sini, di template setting. Itu kita sesuaikan seperti ini. Bagian kali ini, nanti, itu dijadikan satu dengan GR. Kemudian, bagian MPI itu disatukan dengan RHOB. Kemudian track ini bisa dimasukkan juga di bagian MPI RHOB. Kemudian RD, RM, RT ini jadikan satu juga. Nah, ini tinggal disesuaikan. Jali GR itu dia yang pertama,
kemudian untuk track-track yang tidak dipakai bisa dibawa turun aja. Kemudian RDRMRT itu yang kedua. Ya. Kemudian udah deh, seperti ini. Sorry, ini seharusnya baiknya nggak usah dinyalain. Nanti kita tinggal template lagi, terus biarkan untuk dimatikan saja. Di sini kita nggak usah di unchecklist, jadi bagian setnya saja kita matikan. Jadi apply, oke. Oke, nanti kalau memang tampilannya akan seperti ini, akan hanya muncul tiga dari track yang udah kita buat, yang udah kita susun. Nah, dari sini caranya kita tinggal menyesuaikan warna-warna dari setiap sesfiknya. Nah, ini bisa di-explain seperti ini kalau mau dilihat sepenuhnya. Oke, setting. Buat GR itu warnanya di warna hijau, seperti itu. Kemudian di RDRMRT itu bebas warnanya. Itu tapi biasanya dipakaikan warna-warna pink atau ungu. Misal mau menggunakan warna seperti ini, kemudian di RM kita sesuaikan, tapi dengan gradasi yang berbeda. Misalnya seperti ini. Terus RT-nya, oke, seperti ini nanti. Kalau dirasa masih nyaru warnanya, mungkin bisa diganti gradasinya atau opasitasnya menjadi lebih kontras supaya tidak terlihat seperti satu warna seperti ini. Kemudian di bagian, sorry, salah pencet. Kemudian di bagian NPROB, RHOB itu dia berwarna merah. Sorry, sorry. Kemudian dan NPI itu dia nanti diwarnakan dengan biru seperti ini. Oke. Nah, kalau dari NPI dan RHOB itu kan gunanya untuk menentukan hidrokarbon, keberadaan hidrokarbon. Apakah dia gas, oil, ataupun air. Nah, dari situ kita harus tahu nih di bagian mana dia akan terjadi crossover, yaitu bagian di mana nanti RHOB-nya ke kanan dan juga bagian NPI-nya itu ke kiri, sehingga menciptakan lengkungan seperti ini dan terisi warna kuning sebagai fillingnya. Nah, kita setting lagi di bagian NPI RHOB ini, terus buka bagian per filling, kita input untuk fill edge-nya kita bikin curve, terus ini kita bikin ke NPI, terus curve ini kita bikin ke RHOB, terus transparansi kita nggak usah ganti, selector ini kuning, kemudian ini juga no color, tinggal di apply aja. Nah, ini nanti akan muncul bagian crossover dan akan kita lihat dengan jelas bagaimana suatu hidrokarbon itu muncul di dalam sumur. Nah, mungkin karena di sini dirasa pack-nya mengganggu bisa dimatikan saja seperti ini. Karena kita butuh sebenarnya cuma NP RAUB. Nah, seperti ini. Juga mungkin bagian kalinya kita nonaktif aja. GR sudah cukup menurut saya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal interpretasi saja apakah dia itu litologinya sandstone, shell, limestone maupun apapun itu. Kemudian kita bisa add juga nanti bagian di fluidanya, zona prospek, dan kemudian juga bisa interpretasi sistem tracknya. Nah, di sini karena kita sudah terbentuk nih GR, resist, dan juga RHOB NPI-nya, berarti kita tinggal menentukan litologi, zona, dan juga sistem track-nya dengan menambahkan new discrete yang ada di sini di bagian stratigrafi. Kemudian kita pilih aja nih, misalnya mau litologi ya litologi kita oke.
terus tambahin lagi, kita butuh zona, berarti kita tinggal pilih aja zone, jangan yang hierarki ya, yang zone biasa aja. Kemudian yang terakhir itu ada system track, yang mana dia ditandai dengan yes. Nah, oke. Dari sini kita tinggal menentukan saja bagaimana kita akan menginterpretasi ditologi, zona, dan fasiesnya atau system track. Nah, dari prinsip itu kita bisa langsung saja interpretasi. Tapi sebelumnya karena ini litologinya masih banyak, kita setting aja. Nah, di sini kita buat 3 aja. Yang kita butuhkan apa? Jadi tinggal dihapus, hapus, 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 hapus. Menyisakan 3. Yang paling umum ya. Ada sandstone, shell, juga limestone. Ini bisa menyesuaikan warna-warnanya. Kalau shell yang seperti kita tahu itu merupakan hijau. Tapi di sini kalau tidak ada hijau tua, kita paling yang paling sesuai. Terus kemudian ada limestone itu yang merupakan biru. Dan di sini patternnya kita bisa sesuaikan juga. Kalau dari sandstone seperti yang kita tahu itu merupakan simbol titik-titik, ya kan? Jadi eh, kita sesuaikan aja simbolnya yang cocok seperti apa. Terus shell itu merupakan simbol garis-garis jajar. Cari, ya. Jadi untuk sel ini dia menyesuaikan seperti batu lempung ya. Kemudian oh ini ada yang lebih cocok, kita ganti aja. Nah, kemudian untuk yang limestone itu seperti batu bata yang tersusun. Nah, seperti ini. Oke, oke. Kemudian bagian zone juga kalau kita mau setting juga bisa. Zone ini kita buat 3 aja. Ada oil, gas, dan juga water. Oke. Untuk warna sebenarnya tidak terlalu pengaruh karena masih ada ketentuan untuk di zona ya. Kemudian Fasies, ini kita ganti juga nih. RST, MST, ke untuk warna juga bebas karena tidak ada ketentuannya. Oke, dari sini udah 333. Ini udah enak, tinggal menyesuaikan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk shell yang saya tahu itu GR-nya kecil. Jadi eh, segala sesuatu jadi grafik GR yang mengarah ke kiri ini dapat kita interpretasikan sebagai shell. Namun di sini sebenarnya untuk left limit dan right limitnya belum disetting, jadi bisa disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Ini untuk percobaan membuatnya saja. Jadi seperti ini, kita bisa klik kanan, terus kita pilih aja. Misalnya kita mau share, kita bisa tarik seperti ini. Mungkin sepanjang ini. Karena dia relatif grafiknya ke kiri. Terus kemudian untuk zona, nah ini kita tergantung nih dari RHOB dan NPA-nya, apakah dia memiliki ketebalan yang besar atau tidak. Karena kalau ketentuan yang saya tahu, ini dari RHOB NPA-nya, terutama dari crossover ini, kalau gas itu merupakan crossover yang menampakkan, nah kalau gas itu menampakkan crossover yang sangat besar. Untuk oil itu dia sedang saja, sedangkan yang kecil itu water. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin saya bisa interpretasi bahwa apa yang ada di sini merupakan
bagian dari oil. Karena dilihat dari resistnya juga tidak yang terlalu gimana-gimana banget. Jadi tinggal kita oil, kita interpretasi di sini misalnya. Bebas, mau sepanjang apa oilnya nanti, tergantung dari penglihatan teman-teman dan interpretasi teman-teman terhadap crossover NHOB dan NPA yang ada. Kemudian dari Fasies itu kita melihat pada GR-nya. Untuk itu, izinkan saya untuk zoom out atau memperbesar skalanya sehingga terlihat bagaimana pergerakan dari grafik GR-nya. Nah, kalau dari yang saya tahu dan juga saya pelajari di laboratorium, itu ketika suatu fasies sistem track itu, kalau dia bergerak naik ke atas secara stagnan seperti ini, itu dia merupakan sistem track LST. Sedangkan kalau dia ada pergerakan naik ke kanan, misal seperti ini, nah ini kita indikasi sebagai VST. Nah, kemudian kalau dia ada pergerakan naik ke atas kiri, nah itu merupakan HST-nya. Nah, jadi penentuan sistem track-nya itu sangat bergantung pada GR yang kita lihat dan juga basic dari dasar ilmu yang kita punya. Jadi dari teman-teman nanti untuk menentukan sistem track itu bisa mengacu pada pergerakan GR-nya. Apakah dia naik stagnan ke atas secara stabil atau dia ada pergerakan ke kanan atau ke kiri, karena itu nanti akan menentukan eh, fase yang berbeda. Karena dari sistem track-nya itu juga menghasilkan interpretasi yang tidak sama gitu. Jadi mungkin sekian aja bagaimana cara input web project ke dalam Petrel dan juga mengolah serta interpretasi litologi, zona, dan fasiesnya. Mungkin dari teman-teman kalau ada kekurangan dalam video ini bisa dikoreksi lagi sesuai dengan apa yang teman-teman tahu, dan juga teman-teman bisa belajar lagi terkait bagaimana kita menarik litologi, terus zona hidrokarbon yang potensial, serta sistem track yang ada. Karena dari saya sendiri juga masih belajar, jadi mungkin ada kesalahan dalam penyampaian pembuatan video ini. Dan teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana limit-limit dari setiap grafik ini, karena di pencontohan ini saya tidak menguraikan berapa seharusnya dari ketentuan yang dipakai, karena di sini saya cuma membuat video tutorial bagaimana cara mengolah dan interpretasinya. Jadi harap diperhatikan bagaimana pengisian ketentuan dari limit-limitnya. Mungkin sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.